Tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Mari kita belajar bersama-sama. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Nah, ini ada percakapan Udin dan Edo. Mari kita simak adik-adik. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu percakapan antara Udin dan Edo yang akan mempersiapkan untuk mengikuti lomba menghias sepeda dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam percakapan Udin dan Edo ini ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, Kak Citra sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, ada kata mari. Jika ditulis harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita cari tahu nih adik-adik, mana yang termasuk dalam kalimat ajakan. Yuk kita cari yuk dari percakapan ini. Ya, yang pertama ini. Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ini sudah betul adik-adik. Ada kata ajakan, lalu diakhiri tanda seru. Apakah kalian menemukan kalimat ajakan yang lain? Ya, ada lagi. Ayo aku bantu memompanya. Tapi di sini penulisannya salah. Penulisannya seharusnya diakhiri tanda seru. Apakah ada lagi adik-adik? Ya, ada satu lagi. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Menurut adik-adik, penulisannya betul atau salah? Iya, salah. Karena tidak diakhiri tanda seru. Tapi ini termasuk dalam kalimat ajakan. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Apakah adik-adik pernah menolong teman kalian yang membutuhkan pertolongan? Pasti pernah ya adik-adik ya. Misalnya menolong teman kalian yang sedang jatuh. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Nah, di sini perhatikan gerak berlari di bawah ini. Nah, di sini adik-adik ada 3 contoh gerakan berlari. Yang pertama adalah gerakan lari pendek. Nah, lari pendek itu ketika kita melangkah, ya, tangan kita mengayun dan langkahnya itu pendek. Sedangkan lari panjang itu langkahnya kita lebih lebar. Ya, langkah kaki kita lebih lebar. Itu dinamakan lari panjang. Sedangkan lari melewati bilah bambu itu ada bambu, tongkat bambu yang disusun di lantai. Lalu kita ketika lari tidak boleh menginjak bilah bambu tersebut. Kita ingat kembali bahwa gerakan berlari dan berjalan itu adalah gerakan melangkahkan kaki yang diikuti ayunan tangan. Saat kaki kanan kalian melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri. Kalau kaki kiri kalian yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kanan.
Nah, dalam permainan atau dalam gerakan lari melewati bilah bambu, kalian tidak diperbolehkan menginjak bilah bambunya. Itu adik-adik. Nah, gerakan berlari ini memperkuat otot kaki kita. Permainan apakah ini? Nah, di sini ada permainan nih. Ini permainan apa ya? Dan bagaimana cara memainkannya? Apakah kalian tahu ini permainan apa ya? Kenapa ada yang gandengan, ada yang lari-lari? Nah, ini permainannya bernama permainan menjala ikan. Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita lihat aturannya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadi jaring dan kelompok kedua menjadi kelompok ikan. Kelompok jaring saling bergandengan tangan dan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila siswa yang menjadi ikan duduk, maka siswa yang menjadi jaring tidak boleh menangkapnya. Nah, ini si jaring harus berusaha menangkap si ikan. Nah, jaring sendiri minimal terdiri dari 3 orang yang bergandengan tangan. Siswa yang menjadi ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring akan menjadi semakin panjang. Demikian seterusnya sampai yang menjadi ikan itu habis. Jadi yang jadi ikan nih, kalau tertangkap sama jaring, maka ikannya tadi harus menjadi jaring. Jadi nanti kalau semakin banyak ikan yang ditangkap, maka jaringnya akan semakin panjang. Nah, ini permainan menjala ikan. Bisa kalian praktekkan dengan teman-teman kalian adik-adik. Tapi tetap harus menjaga keselamatan diri kalian. Tidak boleh saling tarik-menarik saat berlari. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Nah, di sini kita perhatikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Nah, di sini ada yang jatuh. Ya, ada Edo yang jatuh lalu dibantu oleh Udin. Ini menunjukkan sikap saling membantu dengan teman. Untuk menghias sepeda di rumah Edo, urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Ada 4 gambar nih. Kita mau urutkan dulu adik-adik, supaya gambar ini menjadi sebuah cerita. Apakah gambar pertama itu gambar A yang langsung menghias sepeda? Atau gambar si Udin mengetuk pintu? Atau gambar yang ini nih, si Udin mau pulang, lalu si Edo menjawab apa itu pamitannya si Udin. Nah, kira-kira yang mana dulu ya kalau dibuat cerita ya? Ya pasti si Udin datang ke rumah Edo dulu kan, mengetuk pintu, maka ini yang pertama. Lalu setelah itu ketemu Edo, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka menghias. Maka gambar yang kedua ini, setelah mereka menghias, nah ini si Udin pamit pulang karena harus beribadah. Dan si Edo mengizinkan untuk si Udin pulang dan melanjutkan menghiasnya esok hari. Ini kalau dibuat cerita, bagus adik-adik. Contohnya nih, Udin ke rumah Edo. Ia mengetuk pintu rumah Edo. Edo menyambutnya. Udin dan Edo menghias sepeda. Setelah menghias sepeda, Udin mau pulang karena akan beribadah. Nah, si Edo mengizinkan Udin untuk pulang dan akan melanjutkan menghias sepedanya esok hari. Itu kalau dibuat sebuah cerita. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar tadi adik-adik. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Edo tidak marah, malah Edo
Shinkang. Gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Ya, gambar yang keempat ya, tadi gambar yang terakhir. Apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Apa yang dikatakan Edo tadi? Ya, akan melanjutkan menghias sepedanya esok hari. Apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Apa kesimpulannya adik-adik? Ya, walaupun saat bermain, kalau ada teman kalian yang izin untuk beribadah, kalian harus memberikan izin dan memberikan kesempatan untuk teman kalian beribadah. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak lupa kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Sila pertama itu menunjukkan Udin tidak lupa kewajibannya beribadah. Kalau sila keduanya adalah sikap mereka yang selalu mau membantu. Nah, kalian masih ingat lambang ini? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garudanya besar dan gagah perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Tema 1 nih, tentang lambang-lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila yang ada di perisai Garuda Pancasila. Yuk kita ingat kembali adik-adik. Pancasila itu berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Maka di sini ada 5 simbolnya. Ya, kita perhatikan di sini. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan rantai. Persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu disimbolkan kepala banteng. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan atau simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, ini ya, simbol pertama adalah bintang. Simbol kedua, rantai emas. Simbol yang ketiga, sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Nah, penerapan sila ke-1 dan kedua di tempat bermain. Nah, di sini ada contoh penerapan sila ke-1 dan kedua di tempat bermain. Kita lihat sila ke-1 contohnya. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, kalau kalian sedang bermain nih, tahu waktunya beribadah ya kalian harus beribadah terlebih dahulu. Nah, penerapan yang lain, yang B, memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah atau memberi kesempatan ke teman yang mau pergi sholat misalnya. Itu kalian berarti menerapkan sila pertama Pancasila. Tidak mengejek teman yang berbeda agama, menghormati teman yang berbeda agama. Itu penerapan sila ke-1 Pancasila ya. Jadi kalian tidak boleh mengejek agama orang lain. Kita harus toleransi. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Yang A, mematuhi peraturan dalam permainan. Lalu membantu teman yang jatuh, sulit atau
Kalau batu gunting kertas ya misalnya seperti itu, untuk menentukan kelompok bermain secara adil. Nah, ini adalah penerapan sila ke-1 dan kedua di tempat bermain. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Edo berkata, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Nah, ini kira-kira sesuai dengan sila keberapa adik-adik? Ya, sesuai dengan sila pertama. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Maka ini kita pasangkan dengan gambar bintang. Lalu gambar yang kedua. Siti berkata nih, "Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji." Nah, ini berhubungan dengan agama juga, berhubungan dengan ibadah juga. Berarti sesuai dengan sila keberapa? Ya, sila pertama. Sila pertama itu adalah simbolnya bintang. Lalu gambar berikutnya yang ketiga. Membantu teman yang jatuh dari sepeda. Kira-kira kalau membantu teman yang jatuh dari sepeda, itu sesuai pengamalan sila keberapa? Iya, sila kedua, karena berhubungan dengan kemanusiaan. Sekarang berikutnya, hidup rukun dengan teman, bermain rukun dengan teman, bermain adil dengan teman. Itu sesuai dengan sila kedua juga yang simbolnya adalah rantai. Demikian adik-adik untuk pelajaran kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran 2.